Selamat datang di seri orasi, serangkaian obrolan ringan seputar iman. Bersama saya, Bung Tos, akan mengajak Anda untuk bergabung dalam diskusi ringan bahasan teologi dengan tema Yudaisme dan Kekristenan. Saya tidak sendiri, sebab saya ditemani oleh seorang responden juga, yang bernama Bung Gils. Apa kabar, Bung Gils? Baik Bung Tos, kabar saya kabar baik. Bung Tos, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, saya juga baik, dan semoga Bung juga bisa menolong kami untuk dapat mengerti dan lebih paham lagi dengan tema yang akan kita bawakan. Oke, kita usahakan sama-sama Bung Tos. Baik, terima kasih. Selain bersama Bung Gils, kami juga telah terhubung dengan narasumber yang bisa dibilang expert dalam menyajikan bahasan tema yang akan kita bahas hari ini. Dia adalah Bung Tony Wiaret Vangidae, sarjana teologi. Tapi dia juga kandidat magister teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Oh, begitu. Ya. Dan dia mengambil di bidang Biblika. Oke, terima kasih informasinya. Pasti akan sangat menarik percakapan kita pada hari ini. Kita langsung bisa menghubungi Bung Tony. Halo Bung Tony. Halo Bung Tony. Halo Bung Gils, Bung Tos. Ya, apa kabar di sana? Ya, di sini sehat-sehat selalu. Oke. Gimana kabar kalian? Ya, puji Tuhan baik juga, Ya, Bung. puji Tuhan juga baik di sini. Haleluya. Jadi kita bisa mulai diskusi kita ya, Bung Tony? Oke. Ya, Langsung saja. Jadi saya akan bawakan beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan berkala. Bung Tony cukup merespon dan kemudian berdiskusi dengan Bung Gils. Bisa dimengerti, Kak? Oke, bisa Bung Tos. Baik. Lanjutkan. Kita mulai dari pertanyaan pertama, Bung. Pertanyaan pertama, apakah itu Yudaisme dan apa itu kekristenan? Oke, untuk pertanyaan pertama, saya harus buat sebuah disclaimer pertama-tama. Baik. Bahwa saya ketika membahas tema ini, memang tema ini cukup luas. Mungkin kita semua menyadari tema Yudaisme dan kekristenan. Luas banget. Nah, karena cakupan ini sungguh sangat luas, makanya pada aspek ini kita diskusi ini hanya akan memantik diskusi-diskusi yang lain yang mungkin akan lebih detail dan terperinci. Itu disclaimer pertama. Yang kedua, Baik. Saya bukanlah pakar pada pembahasan ini dan mungkin masih pemula untuk memperbincangkan isu-isu yang hangat seperti ini. Tapi mungkin saya akan berusaha untuk menyajikan sesuatu yang segar dari berbagai perspektif yang mungkin sudah ada. Baik, Bung Tony. Mengenai tema ini. Oke, baik. Bisa dipahami Bung Tony. Nah, oke, saya lanjutkan untuk pertanyaan pertama, Yudaisme dan kekristenan. Kita mulai dari kekristenan dulu. Kekristenan itu agama yang lahir dari Yudaisme tentunya, dengan beragam paham-paham yang berakar pada Yudaisme. Dan mungkin kekristenan ini yang paling penting adalah mempercayai Allah Trinitas. Sedangkan Yudaisme mempercayai Yahweh atau monoteisme, Allah yang satu. Walaupun ya kita tahu kalau kekristenan juga monoteisme, tapi dalam hal yang berbeda. Mungkin apa itu Yudaisme dan apa itu kekristenan kita bisa spesifikkan dulu pada perbedaan paling mencolok di hal seperti itu. Tapi sebelum kita masuk, Bung Tony, ke perbedaan yang mencolok antar kedua komunitas ini, nampaknya kita bisa memahami bahwa kekristenan itu artinya adalah agama yang turunan begitu ya dari Yudaisme. Artinya tanpa adanya Yudaisme, maka kekristenan juga tidak akan lahir begitu ya. Perjanjian Lama merupakan kitab Yudaisme yang digunakan oleh umat Yahudi
Oh, itu mengatakan banyak bahwa uh, bahwa Yudaisme melahirkan, ya mungkin kita bisa membahasakan melahirkan atau berakar pada Yudaisme karena Kekristenan menganut perjanjian lama, mempercayai perjanjian lama, dan perjanjian baru pun berakar kuat pada perjanjian lama. Berarti memang perjanjian baru sendiri yang diakui Kekristenan tetapi tidak diakui oleh Yudaisme sebenarnya tetap berakar pada perjanjian lama yang adalah kitab Yudaisme secara orisinil, begitu Bung Tony? Iya. Ya, kita melihat banyak sekali kutipan-kutipan perjanjian lama di perjanjian baru itu membuktikan banyak hal. Ya mungkin 30% kutipan dari perjanjian lama ada di perjanjian baru. Oke. Nah, ini masih berkaitan tentang Yudaisme dan Kekristenan, Bung Ton. Apakah lalu yang menjadi alasan kira-kira kenapa sih perjanjian baru kalau memang berakar kuat dari perjanjian lama, tetapi kalangan Yudaisme ini tidak mengakui perjanjian baru sebagai suatu nubuatan rasuli, nubuatan kenabian, itu kira-kira kenapa ya Bung Ton? Oke. Mungkin itu kita akan lebih spesifik di perbedaan ya. Kita apa langsung masuk ke bagian perbedaan? Baik, menarik sekali Bung Tony. Kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana perbedaan yang paling mencolok antara Yudaisme dan Kekristenan? Oke, terima kasih Bung Tos dan Bung Gils. Pertanyaan kedua ini kayaknya sangat banyak perbedaan. Banyak juga yang mencolok. Sangat mencolok pun banyak. Kita sudah mulai dari pembahasan mengenai Allah Trinitas dan Yahweh tadi. Dan misalnya Bung Gils tadi tanya, kenapa sih nggak percaya aja sama perjanjian baru? Nah, ini yang menarik karena Yudaisme tidak mempercayai Allah itu bisa jadi manusia. Menarik ya. Sehingga ketika Kekristenan mengatakan bahwa Yesus, Mesias itu adalah Allah, Yudaisme, no. We are not believe in that perspective. Kita nggak percaya perspektif itu. Allah nggak bisa jadi manusia. Allah berdialog dan senantiasa menginterupsi kehidupan manusia, subjek ke subjek, itu ya. Tapi ketika kita mengatakan bahwa Allah bisa menjadi manusia, tunggu dulu, kita berada pada alur yang berbeda. Makanya ini yang menarik karena pada pemahaman Luther sendiri pun berbeda-beda. Dia pada tahun 1513 dia mengatakan bahwa kita seharusnya bersahabat dengan orang Yahudi karena mereka itu adalah saudara kita. Hanya saja mereka belum percaya pada Yesus. Belum. Luther masih pakai kata belum. Belum percaya pada Yesus, sehingga Luther meyakini bahwa suatu saat orang Yahudi akan percaya pada Yesus sebagai Mesias dalam merujuk pada Mesias itu Allah. Nah, dari sini kita melihat bahwa Luther ingin mengkonversi orang-orang Yahudi ke Kristen. Nah, masalahnya keinginan Luther kayaknya 7 tahun kemudian kandas. Dia mulai gelisah, kecewa karena kayaknya mereka nggak berubah, nggak percaya juga sama Yesus. Nah, 1520 Luther buat lagi sebuah klaim bahwa orang Yahudi itu harus diperangi karena mereka pengikut setan. Jadi mereka tuh kayaknya harus dihukum lah. Udah, hukum aja mereka. Mereka keturunan setan nih. Jadi dari masa-masa seperti itu timbullah tren apapun yang dilakukan, apapun yang
keburukan yang terjadi, yang salah pasti orang Yahudi. Gitu. Anak kita meninggal tiba-tiba, yang salah orang Yahudi. Oh, begitu ya. Berarti sebenarnya bukan hanya ada perbedaan yang mencolok sebenarnya, tetapi perbedaan ini juga melahirkan kontradiksi gitu ya. Kehidupan lalu tidak jadi damai antara komunitas Yahudi dan komunitas Kristen, begitu Bung Tony ya. Nah, ini yang namanya bagi saya ini yang namanya persinggungan, perjumpaan yang membuat mereka berdua saling bersinggung, saling kontras, saling beradu argumen dan segala macamnya. Karena di konsili keempat pada tahun 1215 itu ada semacam keinginan kekristenan untuk membuat suatu pemisahan yang sungguh luar biasa antara kekristenan dan Yudaisme. Mereka membuat satu lencana gitu. Jadi mereka membuat satu lencana. Nah, mereka ingin lencana itu digunakan hanya oleh orang Yahudi. Lencana itu berarti seperti simbol gitu ya? Iya, sebagai tanda bahwa mereka orang Yahudi, berbeda dengan orang Kristen. Nah, ini yang menarik. Karena pemahaman seperti ini yang digunakan oleh Nazi. Ya, betul. Nazi memberikan lencana semacam itu pada orang Yahudi yang ditindasnya di zaman Hitler begitu ya? Betul sekali. Nazi menggunakan konsep seperti itu. Berarti untuk membedakan orang Yahudi dan kekristenan. Oke. Berarti memang sebenarnya keterpisahan ini antara komunitas Yahudi dan komunitas Kristen ini sebenarnya pertama kali digerakkan oleh komunitas Yahudi atau sebenarnya berdasarkan konsili keempat itu oleh komunitas Kristen, Bung Tony? Siapa yang menginisiasi duluan pemisahan karena adanya perbedaan yang mencolok ini? Perbedaan yang mencolok bisa kita katakan berawal dari tafsir kita terhadap Perjanjian Baru. Berarti dari kekristenan ya? Dari tafsir kita. Sejak gereja mula-mula, sejak bait suci kedua dihancurkan, itu kan terjadi karena kepercayaan terhadap Yesus sebagai Mesias, sebagai Allah mulai membaur kemana-mana, menyebar luas kemana-mana, dan orang Yahudi dipandang buruk mulai dari abad-abad situ, sehingga orang Yahudi mulai berpencar kemana-mana. Memang orang Yahudi memang sukanya berpencar kemana-mana. Ya. Tapi dari hal seperti itulah. Tapi apakah awal mula sebelum gereja berdiri lalu memberikan klaim perbedaan dan pemisahan dari komunitas Yahudi, apakah sebelumnya pernah terjadi suatu peristiwa konflik yang sebenarnya diawali atau digerakkan lebih dahulu oleh komunitas Yahudi untuk menyingkirkan komunitas Kristen, untuk menebalkan perbedaan antara Yahudi dan Kristen yang jelas sebelum gereja berdiri bisa dikatakan sebagai sekte kecil dari komunitas Yahudi, Bung Tony? Ya, kita bisa ambil contoh Paulus ya. Paulus itu salah satu contoh yang baik untuk melihat bagaimana hubungan antara Yahudi dan kekristenan atau orang yang percaya pada Mesias dengan orang-orang Yahudi pada mula-mula, pada kekristenan mula-mula hendak bertumbuh. Jadi Paulus itu adalah contoh nyata bagaimana awalnya dia adalah orang Yahudi yang tidak percaya bahwa Mesias itu Allah, yang mengusir orang-orang yang percaya pada Mesias kemana-mana. Ya. Berarti kita bisa bilang perbedaan yang segala macam. Perbedaan yang mencolok ini lalu memang menghasilkan pemisahan, baik itu digerakkan oleh komunitas Yahudi kepada komunitas Kristen awalnya, tapi juga diteruskan sehingga komunitas Kristen ketika sudah menjadi suatu gereja juga melakukan pemisahan gitu. Jadi dua kelompok ini sama-sama setuju bahwa pemisahan itu sesuatu yang pantas gitu ya, Bung Tony ya? Ya, bicara mengenai pemisahan pantas atau tidak,
memang orang Yahudi ini memegang prinsip identitas itu penting. Jadi identitas mereka sebagai orang Yahudi tampaknya lebih penting dari identitas mereka sebagai agama Yahudi. Oh iya, betul. Jadi identitas orang Yahudi itu lebih penting dari identitas mereka sebagai agama Yahudi. Karena kalau kita lihat orang-orang Yahudi sekarang juga, misalnya saya Yahudi, Bung Tos dan Bung Giles Yahudi juga. Misalnya ketika saya mengetahui, ya kita belum berinteraksi banyak dan belum berkenalan jauh, ketika saya mengetahui kalian berdua orang Yahudi dan Yahudi yang lahir dari orang Yahudi, kita mempunyai kedekatan tersendiri. Dia orang Yahudi juga, walaupun bukan keluarga dekat. Iya. Begitu ya. Berarti memang identitasnya sebagai seorang Yahudi itu lebih penting dibandingkan identitas keagamaan apapun agamanya bagi orang Yahudi, begitu ya, Bung Tony ya? Ya, betul sekali. Identitas inilah yang menimbulkan keresahan mungkin di komunitas Kristen, juga Luther, karena tampaknya nomor satu identitas mereka sebagai orang Yahudi, sehingga mereka kayaknya nggak bisa nih dikonversi. Dalam pemahaman orang Yahudi sendiri pun konversi nggak ada pemaksaan sekalipun, nggak ada pemahaman mencari domba di agama Yahudi. Iya, betul. Kalau kalian mau mengenal orang Yahudi silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi orang Yahudi akan senang memperkenalkan apa yang mereka ajarkan kepada orang lain. Oke. Ya. Baik. Jadi banyak sekali perbedaan. Ya mungkin salah satu contohnya konversi itu. Orang Kristen berlomba-lomba mencari domba, orang Yahudi tidak enggak. gitu ya. Ya, jadi Bung Tony, baik. Saya mencatat ada dua kata yang saya dengar tentang persinggungan dan keterpisahan. Namun di balik itu, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ada mimpi bagi kedua komunitas ini untuk bisa hidup dalam kebersamaan, atau dalam wujud kecil, apakah ada nilai-nilai yang bisa dijunjung untuk kedua komunitas ini hidup dalam kebersamaan? Bagaimana Bung Tony? Oke, Bung Tos. Untuk mimpi, kalau bagi saya sebagai orang Kristen, saya akan mengatakan bahwa ya hidup bersama itu tampaknya indah bagi kedua komunitas, tapi dengan menyadari bahwa, dengan mengingat juga bahwa konflik-konflik ini perlu diselesaikan, ada rekonsiliasi terhadap konflik-konflik seperti ini. Kalau hidup bersama, ya kita telah hidup bersama di dunia ini. Tapi kalau mimpi untuk menjalin kebersamaan untuk satu tujuan, nah itu pertanyaan yang mungkin harus menjadi tanda tanya untuk kita. Kalau orang Yahudi, mereka yang terbiasa hidup di berbagai tempat belahan dunia ini, karena mereka tersebar-sebar di berbagai belahan dunia ini, mungkin saja itu akan terjadi karena orang Yahudi sangat terbuka, orang Yahudi modern sangat terbuka mengenai kebersamaan dengan orang beragama lain, tapi tidak untuk mengganggu eksklusivitas mereka dari sisi identitas mereka itu, tidak untuk itu, tapi untuk berbaur dengan orang, mereka terbuka. Artinya komunitas Yahudi ini sebenarnya kalau sekadar untuk hidup bersama mungkin gitu Bung Ton ya, cuma untuk mencapai satu visi bersama nampaknya agak susah karena ini masalah identitas sekali lagi begitu ya. Tapi ada nggak Bung Ton satu nilai yang sebenarnya bisa diakui baik oleh komunitas Yahudi dan komunitas Kristen itu secara bersamaan? Satu nilai yang ada di Yahudi dan di Kristen dan diakui bersama-sama itu bisa? Banyak nilai-nilai yang bisa diakui dari keduanya. Misalnya mereka keduanya mengakui bahwa
perjanjian lama adalah kitab mereka sendiri. Tapi istilah perjanjian lama pun diperdebatkan oleh orang Yahudi. Kenapa istilahnya perjanjian lama? Kenapa ada juga perjanjian baru? Memangnya itu sudah kuno dan segala macam. Tapi dari perdebatan itu muncul istilah baru, yaitu Hebrew Bible. Kitab Ya, Ibrani, mungkin kitab Yahudi. dari Hebrew Bible itu kita menggunakan Hebrew Bible sekarang biar tidak menyinggung satu dan yang lain karena sudah ada kesepakatan. Mungkin dari Hebrew Bible itu kita bisa mengetahui bahwa kita memiliki kesamaan yang sangat mencolok karena kita mempunyai kitab yang sama. Isinya pun sama. Dari situ kita bertumbuh. Dari situ kita berkembang sebagai kekristenan. Dari situ orang Yahudi mengenal hukum mereka yang mereka pegang. Dari situ mereka berpegang mengenai pedoman hidup mereka. Walaupun hukum-hukum itu diinterpretasi lagi di dalam Talmud. Tapi lahirnya dari Taurat, dari kitab hikmat. Jadi pertumbuhan betul. Jadi pertumbuhan mereka itu satu jalan sebenarnya. Itu yang harus diingat. Mungkin hal yang perlu diingat juga, mereka lahir dari agama Abrahamik. Ya, Abrahamik, betul. Ya, jadi dari agama Abrahamik ini mereka mengenal bahwa, dan mereka mengetahui bahwa mereka punya leluhur yang sama. Berarti bisa kita bilang sebenarnya begitu Bung Ton ya. Ada satu nilai yang bisa dijunjung, yaitu dasar keimanan dua komunitas ini. Mulai dari Allah yang mencipta, Allah yang esa, Allah yang berkuasa, Allah yang tiada bandingnya. Sebenarnya ini adalah satu nilai yang dapat dijunjung begitu ya. Dari segi keimanan dua komunitas yang sebenarnya kita tahu sekarang bahwa ini dua komunitas yang sungguh-sungguh berbeda begitu Bung Ton ya. Nah, kalau berbicara mengenai Allah, jangan dulu kalau kita bilang ini nilainya berakar pada Allah. Oh, gitu ya? Ya, karena Allah yang diimani kekristenan jelas berbeda dengan Allah yang diimani Yudaisme. Kekristenan menafsir perjanjian lama misalnya dari kacamata kristosentris. Kita bisa melihat Yesus di perjanjian baru. Kita bisa membaca perjanjian lama dari perspektif perjanjian baru. Betul. Sedangkan tapi itu tidak untuk agama Yahudi, orang betul. Yahudi. Tidak untuk orang Yahudi. Sehingga perjanjian lama bisa menjadi akar kita bersama. Nilai-nilai yang ada di dalamnya itu yang bisa kita jadikan sebagai pedoman kita bersama. Nilai-nilainya. Bukan konsepnya. Nilai-nilai yang bisa kita jadikan pedoman bersama. Betul. Oke. Ya. Menarik. Baik, Bung Tony. Ya, memang kalau berbicara tentang Allah tadi, nanti mungkin kita buka sesi atau sharing yang lain. Tapi ada penting pertanyaan yang terakhir, Bung Tony. Ya, berbicara tadi ketika ada keterpisahan terus antara dua komunitas Yahudi dan Kristen ini, ya kita bisa lihat ada satu realita terjadi konflik antara Israel dan Palestina, menjadi gambaran besar terjadinya ya keterpisahan ini. Nah, kemudian pertanyaannya adalah di manakah ya semestinya atau tempat yang tepat untuk atau posisi yang tepat untuk komunitas Kristen berdiri dalam melihat konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina? Apakah lebih tepat jika komunitas Kristen itu di pihak Israel begitu Bung Ton, atau di pihak Palestina yang tepat? Oke. Untuk pertanyaan ini saya ingin kita melihat dari kedua sisi dulu. Pertama, kalau kita berada di sisi Israel, apa alasannya kita berada di sisi Israel? Memang masih ada aja orang yang jelas-jelas percaya, yakin bahwa Israel yang sekarang adalah Israel yang tertulis di dalam perjanjian lama. Bangsa pilihan, Bung Tony.
bangsa yang dipilih, Bangsa yang dipilih. pilihan. Bangsa yang Bangsa yang dipilih. Nah, karena konsep bangsa yang dipilih ini, mereka melihat, jadi orang-orang yang berada di kubu Israel melihat Israel didukung oleh Allah. Ini umat ini melakukan tindakan penyerangan terhadap Palestina, penindasan terhadap Palestina, tampaknya didukung Allah, disupport oleh Allah, dibenarkan oleh Allah. Jadi nggak apa-apa, orang itu tanah mereka, orang itu juga tertulis di Alkitab. Ada yang berpikir gini, tanah ini kan tanah yang dijanjikan Tuhan, bukan tanah perjanjian, tapi tanah yang dijanjikan Tuhan. Oke. Tanah yang dijanjikan Tuhan ini kayak sedang disewakan pada orang Palestina. Nah, pada saat proses penyewaan ini mungkin masa sewanya berakhir. Jadi umat Israel maunya kembali ke tanah gitu. mereka, gitu ke rumah mereka. Itu ya. orang yang berpikir untuk pro Kristen akan berpikir, pro Israel akan berpikir seperti itu. Jadi mereka hanya kembali ke tanah mereka. Jadi pada saat kembali, ternyata orang Palestina nggak mau, udah keenakan mereka di situ. Jadi orang Palestina melawan, mereka orang yang pro Israel sekali lagi berada pada posisi seperti itu. Nah, orang yang pro Palestina condong melihat ke arah human right, hak asasi manusia. Condong melihat ke arah kemanusiaan begitu ya. Kemanusiaan, Ya. Condong melihat ke arah sejarah, hak asasi. Dari sejarah mereka mengamati bahwa umat Yahudi dahulunya kan tersebar kemana-mana. Setelah bait suci terbelah dua itu kan mereka berserak kemana-mana hingga sekarang ini. Tapi waktu itu mereka terserak kemana-mana. Lalu ada tren yang tadi saya bilang, segala sesuatu salah orang Yahudi, apapun yang terjadi keburukan itu salah orang Yahudi. Dengan demikian, orang Yahudi dari situ mulai berpikir kayaknya mereka ditolak. Oh, begitu ya. Sehingga kalau ditolak kembali begitu ya. Israel. Ada beberapa proses kembalinya mereka ke Israel, fase mereka kembali ke Israel. Nah, mereka mulailah kembali dan mereka mulailah itu perlahan-lahan menduduki tanah Palestina dan sampai menguasai. PBB juga sudah menangani kasus ini. Tampaknya PBB juga nggak berhasil, sehingga ada orang yang mengklaim bahwa proses perdamaian di tanah Palestina tidak ada teori perdamaian yang berlaku. Karena tidak ada satupun teori perdamaian yang berhasil. Ya, betul. Karena mungkin ini Bung Ton ya, karena kayak tadi Bung Ton bilang, di pihak Israel ada kebenaran yang dipertahankan, tanah leluhur, tanah nenek moyang, ada nilai-nilai spiritualitas dalam tanah itu, dalam wilayah itu. Tapi di sisi lain, orang Palestina pun merasa ini adalah hak asasi mereka, nilai-nilai kemerdekaan mereka, kehidupan berbangsa mereka yang harus dijaga. Mungkin ini yang akhirnya susah ditemukan karena jelasnya adalah dua hal yang berbeda. Satu bernilai spiritualitas begitu ya, dan yang satu lagi sifatnya lebih pada kemanusiaan. Mungkin ini yang menjadi sulit dipertemukan, mungkin begitu Butang ya. Sepertinya untuk arah situ saya rasa tidak, karena tidak ya. Israel saat ini adalah Israel yang
Makanya saya tadi bilang Israel yang dulu bukanlah Israel yang sekarang. Orang yang berada di pihak Palestina, mereka melihat bahwa Israel yang sekarang berbeda dengan Israel yang dicatat di kitab suci. Iya. Israel sekarang adalah Israel politik, Israel Zionis. Nah, Zionis ini kan partai politik. Nah, Israel partai politik ini ya, inilah yang sekarang menguasai Israel sekarang ini dan menjadi Israel sekarang, negara Israel sekarang. Bahkan Israel Zionis ini punya satu peraturan. Orang yang dikatakan Yahudi adalah orang yang mengakui negara Israel. Oh iya. Jadi kalau dia tidak mengakui negara Israel, otomatis bukan Yahudi begitu ya? Ya. Sehingga dengan demikian semacam bangsa Indonesia lah, nasionalitas. Ya. Sehingga dengan demikian nilai identitas ke Yudaismeannya itu sudah tidak lagi kuat sebenarnya, karena bergeser dari konsep Yudaisme ke konsep Israel politik begitu Bung Ton ya? Ya tepat sekali, karena begini, ketika kita mengatakan bahwa saya Yahudi tapi saya nggak mengakui Israel sebagai Israel sebagai negara, saya tidak akan mendapat hak atau mendapatkan pengakuan sebagai orang Yahudi. Tapi itu hanya berlaku bagi orang Israel, orang Yahudi yang tinggal di Israel. Tidak berlaku bagi orang Yahudi yang tinggal di Amerika, tinggal di Rusia, tinggal di Prancis. Tidak berlaku untuk itu. Begitu ya. Berarti kalau saya boleh berpendapat ini Bung Ton, bahwa sebenarnya alangkah baiknya komunitas Kristen berdiri di Palestina, melihat nilai-nilai yang Bung Ton gambarkan tadi. Tapi tentu kita pun harus memeriksa, harus kembali mempertimbangkan bahwa Israel yang berdiri sekalipun politis ini sebenarnya berusaha mempertahankan pemahaman-pemahaman terdahulu gitu ya Bung Ton. Saya tidak ingin sampai pada bahwa yang sekarang adalah Israel yang mempertahankan pemahaman mengenai apa itu Bung Ton? Halo? Oke, sepertinya gagal, tapi kita akan menghubungi Bung Ton kembali. Ya, ada percakapan yang belum selesai tadi. Mungkin terjadi gangguan di Kupang, tempat. Ya, Bung Ton ini ada di Kota Kupang, Bung Tos ya? Ya. Jadi kalau memang ada 1, 2, 3 hal yang terkendala, memang karena ini masalah teknis. Ya, kita kembali terhubung kepada Bung Tony. Halo Bung. Halo. Ya. Bung Tos. Ya, terjadi gangguan teknis Bung Tony. Oke. Ya. Siap. Bisa dilanjutkan tadi? Mungkin dengan pertanyaan. Artinya Bung Ton, apakah benar kalau begitu lebih baik orang Kristen itu berdiri di Palestina begitu ya? Atau bagaimana? Halo, Bung Ton. Halo Kupang. Halo. Ya, Bung Ton. Ya, bagaimana Bung Ton? Halo? Bung Ton? Oke, kita akan coba menghubungi Bung Ton kembali, Bung Tos ya? Iya. Oke. Kita coba menghubungi kembali. Oke, nggak apa-apa. Kita akan coba menghubungi Bung Ton kembali. Ya, jadi kembali lagi, Bung Tony. Gimana? Israel atau Palestina, Bung Tony? Ya, bagi saya lebih baik kekristenan berada pada posisi Palestina dengan alasan pertama,
gereja mengaku bahwa dahulunya mereka lah salah satu penggerak pemisahan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, sehingga orang-orang Israel, orang-orang Palestina tersingkir dari komunitas, dari negara-negara yang mereka tuju untuk hidup, dan mereka pada akhirnya kembali kepada Palestina, tanah Palestina, lalu melakukan hal yang mirip dengan apa yang mungkin mereka pernah alami di negara-negara yang mereka datangi tersebut. Betul. Salah satu pengakuan itu sudah dinyatakan oleh salah satu gereja di Belanda. Mereka mengaku bersalah, misalnya karena gereja mereka telah mendukung pemerintahan Nazi pada saat itu. Iya. Jadi mereka mengaku kalau mereka turut mendukung, sehingga dari pengakuan bersalah itu mereka berada pada posisi Palestina. Oke. Artinya sebenarnya lebih baik di Palestina gitu Bung Ton ya. Mungkin Bung Tos bisa merangkum semua pembicaraan kita yang sudah panjang ini. Baik, terima kasih Bung Tony sebelumnya dan Bung Gils untuk terima kasih juga Bung Gils dan Bung Tos. Terima kasih Bung Tony. Sebelum kita berakhir, ada beberapa catatan yang saya catat dari percakapan kita barusan. Ya, bagaimanapun adalah benar bahwa kekristenan adalah turunan dari Yudaisme. Tetapi tidak bisa begitu saja dikatakan bahwa kekristenan akan selalu sama, serupa, atau sekarakter dengan Yudaisme. Sudah jelas bahwa ada hal yang memisahkan kedua kelompok agama ini, termasuk dengan perang Israel dan Palestina. Tidak ada alasan keagamaan yang dapat digunakan untuk mengaitkan kekristenan dengan Israel. Pada satu sisi jelaslah bahwa perang tersebut bukanlah perang agama, dan asal-usul kekristenan hanyalah sejarah yang tidak bisa dicampur adukan. Serta pada sisi yang terakhir, seperti umat beragama lainnya, relasi umat Yahudi dan Kristen haruslah dijaga untuk menjadi jawaban atas pertentangan yang pernah terjadi dahulu kala. Wah, menarik. Sambil kita mengingat bahwa Israel yang dulu bukanlah Israel yang sekarang, Bung Tos. Itu terdengar seperti lagu ya. Iya. Bisa dinyanyikan, Bung Tos? Nah, next ya. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Bung Tony. Ada sedikit kesimpulan, satu kalimat kesimpulan yang menjadi pengingat untuk audiens, Bung Ton. Satu kalimat kesimpulan. Satu mungkin kalimat saja. Kalimatnya begini. Apa yang saya pikirkan begini. Ya. Luther pun sebagai teolog besar pernah menafsir orang Yahudi sebagai orang yang bersalah, orang keturunan setan, harus diperangi. Yeah. Mungkin kita bisa belajar dari Luther yang teolog besar ini. Walaupun dia besar, kita harus mengkritik dia. Iya. Betul, artinya untuk tidak serta-merta mengklaim atau betul, setuju saya. Menamai seseorang, lalu dengan penamaan terhadap seseorang itu kita bisa mendiskriminasi dan menindas dia. Betul sekali. Di dalam hubungan antara Kristen dan Islam. Ya. Terima kasih banyak Yahudi dan Bung Kristen. Tony. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bung Tony. Ini pembicaraan yang sangat luar biasa, Bung Tos ya. Mungkin bila diperpanjang lagi bisa masuk ke sesi kedua selanjutnya. Nanti kita akan ada sesi kedua. Tentu nggak dalam waktu dekat ini, mungkin minggu depan gitu ya Bung Tos ya. Kira-kira mungkin Bung Tony akan siap lagi menjadi narasumber kami. Siap. Ya. Tapi itu terima kasih lah. Kita akhirnya tahu sekarang bahwa Yudaisme dan Kristenan itu tentu nggak bisa disamakan begitu saja, Bung Tos ya. Betul. Oke. Terima kasih banyak Bung Tony sekali lagi. Semoga dalam keadaan sehat selalu di sana. Sehat selalu. Salam untuk orang tua di sana. Salam buat keluarga besar di sana, Bung Tony. Ya. Ya. Salam juga untuk kalian warga C53 semuanya. Ya. Sampai ketemu lagi ya Bung Tony. Dan shalom.
Dah. Ya, bye-bye. Terima kasih telah menyaksikan bahasan pertama seri orasi pada hari ini. Silakan berikan tanggapan, pertanyaan, atau saran bahasan selanjutnya di kolom description di bawah ini. Kita bangun channel ini bersama-sama. Nantikan bahasan-bahasan seri orasi lainnya. Jangan lupa tonton juga seri Sepakat dan seri Koleksi pada channel ini. Akhir kata, berorasi di dalam hati, beraksi dengan hati, Tuhan memberkati.